Ini saya harapkan kalian juga sudah menyimak ya, membaca maupun menyimak. Saya sudah merekam juga sebetulnya di channel saya juga untuk mempelajari apa sih monopoli. Di sini saya ingin mengambil poin-poinnya aja yang mungkin urgent. Monopoli ya tentunya kalian sudah pahami adalah sebuah jenis perusahaan yang terdiri dari the sole seller. Sole itu sendiri, tunggal. Hanya terdiri dari penjual tunggal di mana produknya itu tidak ada yang menyamai atau tidak memiliki closed substitute. Barangnya itu dia sendiri yang bisa memproduksi. Perusahaan lain nggak bisa. A competitive firm is price taker, but a monopoly firm is price taker. Jadi di sini kalau monopoli dia itu sebagai pemegang kekuasaan, pemegang power yang ada di pasar, sehingga karena dia hanya pemain tunggal untuk menghasilkan barang produk itu sendiri, sehingga dia bisa menentukan harga yang ada di pasaran. Beda halnya dengan competitive firm atau pasar persaingan sempurna, dia itu bertindak sebagai price taker atau pengambil harga yang ditentukan antara demand and supply yang ada di pasaran. Dia hanya mengambil titik harga keseimbangan yang ditentukan tarik-menarik demand and supply yang ada di pasaran. Tapi di monopoli enggak, dia enggak nentuin harga berdasarkan keseimbangan harga pasar, tapi dia nentuin sendiri. A firm is considered a monopoly if it is the sole seller of its product. Perusahaan dapat dikategorikan sebagai monopoli apabila dia hanya penjual tunggal dari produknya itu sendiri. Kemudian produknya itu tidak memiliki closed substitute, tidak ada yang menyamai. Karakteristik dari monopoli lainnya tentu saja hanya terdiri dari satu perusahaan tunggal in one firm, it is the industry. Kemudian produknya tentunya unik sekali, tidak ada closed substitute, dan dia bertindak sebagai price maker. Yang keempat tentunya dengan sedikitnya jumlah penjual yang ada di pasar, sehingga many barrier, hambatan dan tantangan sebuah new entrance perusahaan baru untuk masuk di dalam mekanisme pasar monopoli itu semakin sulit dan semakin banyak tantangannya. Kemudian yang kelima tentunya adalah little advertising except for public relation. Jadi karena dia itu sudah produknya itu diketahui oleh pasaran, ngapain? Hanya dia sendiri kok, tidak ada kompetitor lain, ngapain ada iklan di situ, usaha iklan. Beda halnya dengan pasar persaingan sempurna atau bahkan oligopoli, yang mana dia dimana untuk meningkatkan profitnya perlu juga bisa melakukan advertising. Seperti contohnya adalah local utilities, kebutuhan lokal yang tentunya dibutuhkan banyak orang, misalkan listrik, BBM, yang mana itu dikuasai oleh satu perusahaan tunggal aja, BUMN, dan juga patent drugs, obat-obat yang terpatenkan. Why monopolies arise? Kenapa sih monopoli itu meningkat secara fundamental? Oh, monopoli itu kan adanya hambatan ya, hambatan untuk masuk di dalam mekanisme pasar monopoli, sehingga di sini monopoli itu powernya itu semakin meningkat karena temboknya ya, tembok hambatan untuk masuk perusahaan baru untuk masuk mekanisme monopoli itu semakin sulit. Jadi dia itu profitnya juga semakin besar. Barrier to entry have three sources. Halangan, hambatan untuk masuk sebuah perusahaan baru untuk masuk dalam mekanisme pasar monopoli itu ada dari tiga sumber. Yang pertama karena ownership of key resources, karena kepemilikan ya, kunci kepemilikan dari sumber daya yang dia miliki. Dia memiliki SDA yang mana dia kuasai dia sendiri. Yang kedua adalah the government give a single firm the exclusive right to produce some goods. Jadi pemerintah memberikan hak eksklusif bagi perusahaan tersebut untuk memproduksi barang-barang yang mana itu mencakup hajat hidup orang banyak. Misalkan tadi perusahaan BUMN ya, dia memiliki hak eksklusif di mana memiliki kemampuan untuk mengatur harganya, tapi tetap adanya berdasarkan regulasi pemerintah, berdasarkan harga yang diatur pemerintah juga. Misalkan tadi Pertamina, kemudian PLN,
PDAM, dan sebagainya. Itu mereka memiliki hak untuk menguasai sumber daya air, listrik, BBM, tapi harganya juga itu diatur oleh mekanisme pemerintah juga. Jadi tidak bisa sembarangan naikin maupun nurunin harga keinginan si produsennya. Yang ketiga, cost of production make a single producer more efficient than a large number of producers. Jadi, kalau hanya sedikit aja produksinya itu lebih efisien dalam mengeluarkan biaya-biaya produksi, ngapain? Dengan semakin banyaknya produsen itu malah justru makin nggak efisien biayanya, makin mahal. Jadi cukup satu aja produsennya itu bisa menekan biaya produksi daripada ada dua, tiga, bahkan lebih perusahaan yang mana biaya produksinya makin mahal, makin tinggi, yang mana ini berdampak pada kenaikan harga barang yang dia tawarkan. Jadi cukup satu aja deh perusahaan yang mengelola minyak, mengelola listrik, air, yang mana harganya bisa ditekan dibandingkan nanti dikelola oleh banyak perusahaan yang mana justru akan meningkatkan biayanya dan bisa meningkatkan harga yang akan dikenakan pada konsumen. Although exclusive ownership of a key resource is potential source of monopoly, in practice, monopoly rarely arise for this reason. Meskipun ya, kunci dari kepemilikan sumber daya itu menjadi potensial resource, potensial source, potensial sumber-sumber potensial dari terciptanya monopoli, tapi ini sangat jarang, rarely ya, sangat jarang monopoli itu terjadi karena kepemilikan dari sumber daya. Karena kan kepemilikan sumber daya akan SDA itu butuh modal yang gede. Jarang banget perusahaan itu menguasai SDA itu karena dia sendiri. Kecuali alasan yang kedua ya, karena diberikan hak oleh pemerintah ataupun karena cost of production make a single producer more efficient. Biasanya lebih pada faktor kedua dan ketiga. Government may restrict entry by giving a single firm the exclusive right to sell a particular goods in certain market. Pemerintah bisa jadi dia itu memberikan restriksi ya, hambatan-hambatan bagi new entrants, bagi perusahaan baru untuk masuk di dalam pasar itu sendiri. Sehingga dia memutuskan aja memberikan exclusive right kepada beberapa perusahaan untuk kepada satu perusahaan tunggal untuk menjual barang yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tadi, air, minyak, listrik, dan sebagainya. Patent and copyright laws are two important example of how government creates a monopoly to serve the public interest. Jadi, bagaimana sih cara pemerintah menciptakan monopoli dengan memberikan hak eksklusif? Tentunya pemerintah dengan memberikan hak paten, memberikan copyright law, memberikan hak cipta, hak paten kepada perusahaan tersebut. Jadi ketika perusahaan itu sudah mendapatkan paten, perusahaan lain tidak boleh untuk mereproduksi atau mereplikasi produk-produk yang sama yang sudah diberikan paten. Tentunya kan kalian tahu ya hukum ketika produk kalian sudah dipatenkan, sudah dihakikan, itu memiliki legal hukum. Yang mana biasanya berapa tahun ya? 50 atau 70 tahun dari terrilisnya hak paten itu sendiri. Kalau hak patennya sudah habis, 70 tahun itu sudah habis, boleh perusahaan lain itu mereproduksi, mereplika produk yang dihasilkan perusahaan pertama sebagai pionirnya. Contoh nih ya, vaksin. Vaksin COVID pertama kali dikeluarkan oleh PTA. PTA ini boleh memproduksi vaksin ini karena sudah dipatenkan selama 70 tahun dan tidak boleh direplikasi oleh perusahaan lainnya. Ketika patennya udah habis, nah nanti jadinya barang ini menjadi barang generik yang mana bisa diproduksi secara massal oleh perusahaan lainnya. Kayak kalian lah kalau beli obat generik itu kan jauh lebih murah dibandingkan obat yang masih paten. Kenapa? Karena obat yang paten itu hanya diproduksi oleh perusahaan itu aja. Perusahaan lain tidak boleh. Kalau udah di patennya habis, perusahaan lain itu bisa memproduksi, jatuhnya nanti jadi obat generik. Intinya sama aja sih, obat generik itu ya fungsinya sama. Jadi jangan ini ya menaktirikan bahwa obat generik itu nggak bagus, obat generik itu kurang, enggak juga. Generik itu maknanya adalah obat yang sudah habis masa patennya.
Nah, natural monopolies. Industri bisa juga diciptakan cara alamiah ya, monopoli itu bisa terjadi secara alamiah. Natural monopoly, when a single firm can supply a good or service to an entire market at smaller cost than could two or more firm. Jadi, yang namanya monopoli alamiah, monopoli natural monopoly ini terjadi ketika hanya satu perusahaan tunggal itu mampu memproduksi, menawarkan barang maupun jasa dengan biaya yang sangat rendah dibandingkan dia memberikan kekuasaan perusahaan lebih dari 2 atau 3 seperti itu, yang mana itu jadi nggak efisien biayanya. A natural monopoly arises when there are economies of scale over the relevant range of output. Natural monopoly, monopoli alamiah itu akan meningkat seiring ketika economies of scale itu makin relevan terhadap jumlah output yang dia hasilkan. Nah, economies of scale itu seperti ini ya maknanya. Economies of scale yang disebabkan oleh monopoli. Jadi biaya untuk memproduksi barang ini kan Y-nya itu cost, X-nya itu quantity of output. Seiring dengan kenaikan jumlah output yang dihasilkan, maka biaya yang dikeluarkan itu biaya untuk memproduksi output itu semakin berkurang. Nah, economies of scale terjadi ketika bentuk kurvanya itu berslop negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ketika economies of scale kurva ini sudah mulai naik, itu bukan lagi dikategorikan dalam economies of scale, tapi sudah menjadi diseconomies of scale, DIS ya, diseconomies of scale. Makin nggak efisien. Jadi ini bisa diteruskan bentuknya seperti huruf O, bisa naik. Seiring dengan kenaikan barang yang dia produksi, justru biayanya makin nggak efisien, karena biayanya makin meningkat. Itu tadi case-nya ketika makin banyak jumlah perusahaan yang masuk dalam mekanisme pasar tersebut. Nah, di sini natural monopoly, monopoly structure and its social cost, profit maximizing monopoly will produce at MR equivalent MT. Monopoly, profit monopoly uh, maksimal profit pada monopoli itu akan terjadi ketika MR sama dengan MC. Ini rumus yang selalu kita pakai ya. MR sama dengan MC. Di mana sih perpotongan MR sama dengan MC? Ketika masih terjadi economies of scale, di sini ya kurva ditunjukkan dari kurva LRAC-nya yang dia berslop negatif di sini ya, itu bentuknya seperti ini, tapi kalau bis ekonomi sudah seperti ini ya, naik LRAC-nya seperti huruf U. Jadi sebelum titik terendah di sini adalah economy soft scale, after titik terendah naik lagi ini bis economy soft scale. Jadi ketika masih fase economy soft scale yang sebelah kiri ini, perpotongan MC dan MR itu terjadi di sini ya. Ini kurva MR-nya, kemudian MR, MC. MR, mana sih MR-nya tuh? Ora, nggak jelas. MC-nya kan ini. Intinya ini perpotongannya di sini ya. Jadi MR dan MC berpotongan sehingga diperoleh harga di monopoli itu adalah di angka FPM. Padahal kalau kita serahkan pasar ini di mekanisme pasar persaingan sempurna, MR dan MC di mana ada di sini ya. Kalau kalian ingat ya, kalau di dalam mekanisme pasar persaingan sempurna itu kan MR sama dengan MC sama dengan kurva AR-nya juga sama dengan demand di sini. Jadi bedanya kalau kurva demand di pasar persaingan sempurna itu elastis sempurna di sini. Di sini ya lurus. Tapi kalau kurva demand untuk di pasar monopoli dia elastis, bentuknya miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau pasar persaingan sempurna, perpotongan MC dan MR itu ada di sini, sehingga harga equilibrium di pasar sempurna itu ada di PC. Dan
quantity barang yang diminta itu ada di barang yang diproduksi ada di UC. Tapi di dalam mekanisme pasar monopoli nggak bisa gitu. Kurva demand-nya itu adalah yang sini berslope negatif, kurva MR-nya ada di sini, ada yang miring ini MR, dan kurva MC-nya ada di sini. Ini nggak tahu, nggak pas. Kita lihat yang sebelah kiri aja ya. MC berpotongan dengan MR, ini pas nih, ada di sini. Nah, kita tarik ke atas. Nah, inilah harga yang dihadapi pada monopoli. Harganya jauh sekali lebih tinggi dibandingkan di pasar perfect competition market, pasar persaingan sempurna. Ini harga yang diproduksi semakin tinggi, barang yang ditawarkan juga semakin sedikit. IM jauh lebih kecil dibandingkan dari UC-nya, sini maupun sini. Nah, ini profit monopoli, kita lihat perpotongan antara kurva demand-nya dengan AC-nya, di mana kita tarik. Ternyata ini ada di sini, titik A misalkan. Ini juga sama, perpotongan demand dengan kurva kurva apa MC-nya atau AC-nya itu ada di sini. Jadi di sini itu adalah monopoli profitnya. Tapi ada segitiga ya, segitiga yang abu-abu ini kita katakan sebagai biaya sosial yang mana ini harusnya eh, masuk bisa menjadi surplus konsumen maupun produsen, tapi hilang biaya-biaya sosial yang hilang atau istilahnya itu apa? Gateway close ya, biaya yang hilang, biaya yang hilang. Ini social cost itu jadi hilang di sini. Under profit competition market will pay. Nah, ini kan pada saat pasar persaingan sempurna, biayanya itu ada di sini, harganya ada di sini, PC. Dan mengkonsumsi di KC, lebih lebih banyak barang yang dia konsumsi dengan harga yang lebih murah. Sama halnya di sini. Kalau pasar persaingan sempurna ada di KC dan PC. Terus, their welfare cost, ada kesejahteraan yang hilang, yang ini. Yang abu-abu ya, welfare laws for society is the area to the left of the social equilibrium point where marginal social benefit yang ini kurva ini ditentukan perbatasan antara kurva demand dengan kurva marginal social cost-nya atau MC-nya. Inilah social welfare, kesejahteraan sosial yang hilang akibat adanya monopoli. Sehingga harganya itu jauh lebih tinggi ada di sini. Oke. Nah, pemerintah tentunya karena harga monopoli kan tinggi banget ya, tadi kalian lihat gambarnya yang tadi, penurunan gambaran yang tadi, government must provide subsidy to achieve social optimum. Pemerintah itu perlu berikan subsidi ke perusahaan supaya harganya tuh nggak terlalu tinggi banget. Dan social optimum atau social welfare ini kelihatan nggak share screen saya? Share screen saya kelihatan nggak di kalian? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Jadi di sini pemerintah itu perlu berikan subsidi supaya harganya itu bisa sedikit turun dan barang yang bisa dikonsum masyarakat juga meningkat. Di sinilah yang kita kasih warna kuning adalah total subsidi yang diberikan pemerintah. Kalau nggak dikasih subsidi, harga yang ditawarkan ada di mana? Di pay for returns, dan barang yang ditawarkan ada di UF. Tapi pemerintah perlu turun tangan memberikan subsidi bagi monopoli, khususnya monopoli yang memang diberikan hak eksklusif tadi. Kalau di Indonesia BUMN, di sini adalah area subsidi yang diberikan pemerintah sehingga harga bisa diturunkan ke P yang bawah, social optimum, dan Q-nya barang yang ditawarkan juga bisa naik dari QF ke IS. Nah, inilah usaha pemerintah supaya sosial welfare itu tidak tergerus, supaya kesejahteraan masyarakat itu terus ada kayak gitu. Di sini perlu adanya subsidi.
How monopolies make production and pricing decision. Monopoli versus ini perbedaan aja ya, perbedaan antara monopoli dan juga competitive market. Udahlah, kalian bisa baca sendiri ya. Monopoli itu perusahaan tunggal, ini banyak perusahaan. Ini tentunya perusahaan demand-nya itu downward sloping atau berflux negatif. Kalau ini horizontal, seperti gambar yang sebelah kiri tadi. Bentuk kurva demand-nya itu elastis sempurna atau horizontal. Ini sebagai price maker, ini sebagai price taker. Kalau monopoli reduce price to increase sale, jadi kurangin harganya untuk meningkatkan penjualan. Tapi kalau kompetitif, sell as much or as little at the same price. Jadi kalau pasar persaingan sempurna, dia mau jual banyak, mau jual dikit, itu harganya sama aja. Harganya nggak mungkin naik atau turun. Karena tadi dia hanya sebagai price taker. Mau jual banyak harganya segitu, mau jual sedikit harganya juga segitu. Ya, lebih jelasnya kurva demand-nya. Kalau yang demand curve untuk competitive market tentunya dia elastis sempurna, kalau monopolis tentunya lebih elastis. Dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau downward sloping. Ini yang sudah kalian pahami juga rumus-rumus sederhana ya, total revenue tentunya P kali Q, average revenue TR, TR per Q, atau bisa menjadi sama dengan P. Ini tahu nggak kenapa tiba-tiba sama dengan P? Tahu nggak tiba-tiba kan kok bisa Bu ini sama dengan P? Rumus dari AR itu kan TR per I. Yang mana TR yang atas itu P kali Q dibagi Q. Jadi Q-nya dicoret tinggal P. Jadi rumus AR itu equal with P price. Ini ya. Khusus untuk pasar monopoli, ya rumus TR, rumus apa? AR itu sama dengan P. Rumus MR tentunya delta TR per delta I. Ini hanya soal biasa nih. Kalau diketahui hanya satu kuantitinya dengan harga 10, berapa total price, total revenue-nya? Total revenue P kali Q, 1 kali 10. Average revenue tentunya TR per Q. TR-nya berapa? 10 per I-nya berapa? 1. Jadi nilainya 10. Ini 18 bagi 2, nilainya 9. MR, nilainya posisinya ada di sela-sela ya, enggak sejajar dengan ini, karena kan delta TR per delta Q. Kalau delta TR per delta Q, TR pertama berapa sih? 10. Delta TR sebelumnya nggak ada, berarti 10 minus 0 dibagi yang pertama berapa? 1. Sebelumnya berapa? 0. Ya 10, tapi posisinya di sini. Sama dengan yang bawah. Nanti kita coba exercise sedikit lah. Saya selesaikan ini dulu aja. Terus monopoly marginal revenue. A monopoly marginal revenue is always less than price of its goods. Jadi MR itu nilainya selalu lebih kecil dari price dari barang itu sendiri. Karena di sini kurva demand-nya itu downward sloping itu tadi. Yang kedua itu karena ketika monopoli itu turun, apa ini harganya turun, maka dia akan mampu menjual barangnya itu lebih banyak. The revenue received more previously sold unit also decrease. Jadi ketika harganya di saat monopoli itu tadi diturunkan karena adanya subsidi dan sebagainya, maka barang yang dia jual juga semakin banyak. When a monopoly increases the amount it sells, it has two effect on total revenue. Jadi ketika monopoli itu meningkatkan jumlah produk yang dia jual, itu memberikan dua efek. Ingat rumus dari TR, total revenue adalah P kali Q. Yang pertama adalah efek output-nya.
Ketika dia menjual barangnya itu makin banyak, maka itu berdampak dengan jumlah outputnya juga yang dijual semakin meningkat dan fee-nya juga semakin besar. Dan juga efek kedua adalah price effect. Ketika key-nya makin gede, ini berdampak loh karena dia masih mengikuti hukum demand and supply. Hukum demand adalah ketika barang yang dia minta itu makin banyak, harganya makin turun kan. Barang yang dia supply makin banyak juga lama-kelamaan akan turun kayak gitu. The price, harga itu akan semakin turun. Ada dua dampak. Nah, di sini tadi bahwa kurva MR itu selalu berada posisinya di bawah kurva demand-nya. Kenapa? Why demand and MR aren't the same? Kenapa kurva demand dan MR itu nggak bisa segaris, Bu? Kenapa kurva demand itu selalu di sebelah kanannya kurva MR? Karena di sini ya yang pertama alasannya karena MR itu selalu nilainya itu di bawah dari price, di bawah harga ya. Because to sell a greater quantity, the monopolist will have to lower the price on all units. Kalau harganya sama MR sama dengan P, jatuhnya dia itu akan profit yang dia dapat itu sama kayak pasar persaingan sempurna yang mana MR sama dengan P. Tapi kalau pasar persaingan tidak sempurna, MR itu lebih kecil daripada price-nya, sehingga dia masih tetap untung, ada untungnya di monopoli itu. Yang kedua, total revenue is increasing in the elastic range. Jadi total revenue itu dia akan meningkat. Yang mana sih total revenue? Ini ya, total revenue itu akan meningkat, increasing ya. Dia akan terus meningkat total revenue-nya seiring dengan MR-nya itu lebih besar dari 0. Tapi kalau udah kurang dari 0, itu sudah decreasing. Yang ketiga, maximize total revenue when MR sama dengan 0. Jadi maksimal profit itu kan tadi terjadi ketika MC sama dengan MR, yang mana MR-nya sama dengan 0, titik puncak MR sama dengan 0 itu ada di sini. Sehingga pada saat maksimal profit, harga yang dia tawarkan ada di atasnya MR, ada di P1. Itulah kenapa MR itu nggak mungkin sama atau berhimpit dengan kurva demand-nya. Beda halnya dengan perfect competition market, yang mana MR sama dengan demand-nya, sama dengan juga MC sama dengan AR-nya. A monopoly maximize profit by producing the quantity at which marginal revenue equal marginal cost. Ada sama ya rumusnya. MR sama dengan MC untuk memaksimalkan profit. It then uses the demand curve to find the price that will induce consumer to buy that quantity. Profit maximization for monopoly itu terjadi tadi ya. MC berpotongan dengan MR. MC-nya yang mana? MC-nya adalah ini, kurva yang merah tapi yang berslope positif ini. MR-nya yang mana? Yang ini merah tapi yang berslope negatif. Perpotongan MC dan MR ada di titik A. Nah, dari titik A kita tarik ke atas dan ke bawah. Tarik ke atas untuk menentukan monopoly price, tarik ke bawah untuk menentukan berapa sih nanti perpotongan dengan kurva ATC-nya untuk menentukan titik profitnya, total labanya ada di mana. Nggak digambarin ya. Kalau kita gambarkan di sini, jadi kan sepanjang hargamu itu di atas kurva ATC itu Anda masih profit. Tapi kalau udah di bawah kurva ATC-nya itu akan loss, akan rugi. Ingat ya hukum kapan perusahaan itu terus beroperasional, kapan perusahaan itu harus shutdown dan exit itu harus kalian pahami. Itu di Mikro 1 udah pernah saya sampaikan dulu ya di Mikro 1 meskipun saya nggak dapat kelas kalian. Jadi kalau
shutdown itu posisinya seperti apa, exit itu seperti apa, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau sepanjang di atas kurva ATC-nya, maka perusahaan terus beroperasional karena masih memberikan profit in the long run. Tapi kalau di bawah kurva ATC, tapi masih di kurva AVC, itu kan kalian masih ingat ya ada satu lagi namanya kurva AVC juga, average variable cost. Kalau posisinya di sini Bu, price-nya masih boleh beroperasional nggak? Boleh. Tapi untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, apabila harganya di sini, dia lebih baik exit. Ya. Tapi kalau udah di bawah kurva A fishing, di sini ya, harganya di bawah kurva A fishing, maka perusahaan itu harus exit tentu saja ya untuk selamanya. Untuk jangka pendek, kalau di bawah kurva AVC itu namanya shutdown, boleh beroperasional boleh tutup untuk sementara. Kalau exit itu keluar untuk selama-lamanya. Contohnya pada case saat COVID ya banyak sekali perusahaan yang memilih untuk berhenti beroperasional sementara waktu atau istilahnya shutdown. Tapi ada juga yang gulung tikar untuk selama-lamanya, itu istilahnya exit. Apabila harganya memang di bawah kurva ATC. Untuk jangka panjang itu harus exit. Tapi untuk jangka pendek, di bawah kurva ATC tapi di atas AVC, it's okay, masih boleh. Tapi untuk jangka panjang tidak boleh. Itu kalian harus ingat di mikro 1. Kalau lupa, pelajari lagi. Terus, profitnya yang mana, Bu? Kalau di sini kan perpotongan MC dan MR ada di poin A. Jadi ini tarik aja ke kiri. Ini adalah total profitnya. Jadi kalau kita simpulkan ACD, ini adalah total profitnya. Kalau ada yang nanya diinterupsi nggak masalah loh ya. Ke atas ke bawah nggak ini. Jadi di sini maximize total surplus, sum of consumer and producer surplus at DR, ada di R ini ya. Jadi maximizing ya, total maksimal surplus baik produsen maupun konsumen itu ada di titik R, yang mana R ini adalah perpotongan antara MC dengan kurva demand-nya, atau dalam hal ini sama dengan di price. Jadi MC ini adalah total maksimal surplus yang diterima konsumen dan produsen. Socially optimal price and quantity at R, MC interact. Jadi ini juga pada posisi sosial optimal, harga sosial optimal yang mana ditentukan antara perpotongan MC dan kurva demand-nya. Ini harga terendah, harga yang paling istilahnya paling bikin masyarakat itu sejahtera ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Ini masih diuntungkan baik sisi produsen maupun konsumen ada di poin titik A. Allocatively efficiency at R where P sama dengan MC. Ya kan, ini tadi demand juga sama dengan P-nya. Government must subsidies monopolies at point R. Jadi karena supaya nurunin harganya ya, kalau enggak kan harganya di sini. Harga monopoli itu ada di PM ini tadi, harga monopoli, price monopoli kan perpotongan MC dan MR. Ini kan MR, nih MC, perpotongannya ada di sini, guys. Perpotongan MC dan MR ada di titik sini. Jadi harga monopoli harusnya di PM. Kemudian quantity yang dia tawarkan ada di IM. Tapi pemerintah must subsidies, subsidis ya, memberikan subsidi kepada monopoli sehingga harganya dari PM bisa diturunkan ke sini, ke P apa ini, PR ya, kalau nggak salah PR, harganya bisa diturunkan. Per return price break even point is F itu mana di sini ya, per return price atau break even point. BEP-nya di mana sih? BEP-nya itu ada di P sini. Harga impas ya. Istilahnya nggak untung, nggak rugi juga. Ada di sini, di titik F.
Tapi kalau mau diturunkan lagi kan berarti perusahaan rugi tuh. Ini tuh apa jumlah revenue sama dengan jumlah cost yang dia keluarkan oleh perusahaan. BEP-nya ada di titik F. Kalau diturunkan lagi ke R kan harusnya rugi. Sehingga disinilah pemerintah perlu memberikan yang namanya subsidi. BBM kalian disubsidi nggak sih? Disubsidi. Kalau nggak disubsidi, per liternya kalian bisa di atas mungkin berapa? Hampir 30 ribuan atau 25 ribuan. Yang disubsidi pemerintah tuh hampir 50% sendiri lebih itu bahkan. Pertalite itu juga disubsidi. Yang nggak disubsidi kan Pertamax ya. Pertamax yang ke atas, ronnya yang tinggi itu. Nah, ini ya bedanya comparing between monopoly and competition market. Bedanya apa sih harga di pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli? Kalau pasar persaingan sempurna harganya sama. MR sama dengan MC. BEP-nya tuh sama. Harganya yang mana in the long run, price itu akan sama dengan nol atau dia akan mencapai pada titik zero profit istilahnya. Tapi di dalam monopoli enggak terjadi zero profit. Price itu selalu lebih tinggi daripada MM sama dengan MC-nya. Profit tentu saja tahu yang hitungnya PR, TR men TC. Ini apa ini? Ini udah profit maximizing. Ini tadi udah ya, pas posisi monopoli profit ada di sini. The monopolist will receive economic profit as long as price is greater than average total cost. Jadi kata kuncinya ini ya, sepanjang harganya di atas kurva ATC, maka dia masih profit. Tapi kalau udah di bawah kurva ATC-nya, maka perusahaan akan lose, akan mengalami kerugian. Kenapa profitnya? Dari perpotongan harga price monopoli sampai ini ya, sampai mentok kurva ATC-nya, kita tarik ke kiri. Inilah area monopoli profitnya. Ini contoh pada pasar obat-obatan tadi ya. As the patent runs out or and other firm produce competition market price taker. Jadi ketika obat itu masih patennya itu masih berlaku, harganya di sini, di atas. Dengan jumlah yang dia produksi sebesar di sini. You monopoly. Tapi kalau udah habis, the patent after patent expires ya, patennya udah agak habis, maka jatuhnya dia memiliki kurva marginal revenue sama dengan marginal cost sama dengan demand, punya kurva demand yang elastis sempurna ini, sehingga harganya ada di sini lebih rendah dan jumlah yang dia produksi juga semakin besar. Besar ini di competitive market. Level efisiensi pada tingkat outputnya di mana sih? Tentunya ya, tadi MC sama dengan MR atau demand-nya di sini paling efisien ya ada di titik equilibrium ini. Apabila dia berada di sebelah kiri, yang mana jumlah demand-nya itu lebih besar daripada jumlah MC-nya, maka langkah yang dilakukan perusahaan itu adalah dengan cara meningkatkan jumlah kuantiti yang dia jual. Tapi sebaliknya, kalau dia berada di posisi sebelah kiri, kanan, yang mana MC-nya lebih tinggi dibandingkan demand-nya, maka langkah yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara mengurangi jumlah barang yang dia
jual sehingga mencapai titik efisiensi ada di sini. MC sama dengan demand-nya sama dengan price-nya. Gateway close itu tadi ya. Because a monopoly set its price above marginal cost, it plays which between consumer willingness to pay and producer cost. Karena monopoli itu tadi mengeset, bisa menentukan harganya di atas marginal cost, sehingga terdapat area irisan antara WTP, willingness to pay dari konsumen, dan biaya produsen. Ada satu yang hilang, dari surplus konsumen maupun surplus produsen. This which causes the quantity sold to fall short of the social optimum. Akibat irisan ini menyebabkan jumlah yang dia tawarkan, jumlah yang dia jual itu jadi lebih sedikit dari jumlah yang social optimum. Ini ya gambarnya. Jadi kalau harusnya dia bisa memproduksi di sini, di efisien quantity di sini dengan jumlah ini sebesar ini dan price ini, tapi karena adanya monopoli, dia bisa nentuin harganya di atas kurva MC, katakanlah di sini dia nentuin harganya sehingga ada area yang hilang, yang segitiga ini area yang hilang, dead weight close yang hilang. Uh, Kalau istilahnya tentunya kalian ingat ya, kemarin di sebelum UTS ada yang istilah surplus konsumen dan surplus produsen. Yang atas ini surplus produsen apa konsumen? Area yang segitiga atas ini harusnya. Coba, ada yang tahu yang atas itu apa? Kalian masih on atau tidur ini? Halo, bisa dijawab? Yang Masih atas, Ibu, yang atas surplus produsen apa konsumen? Harusnya. Dio, hadir nggak Dio? surplus konsumen, Bu. Yang atas surplus Konsumen. konsumen. Yang bawah apa? Yang bawah ini, yang arsir bawah ini surplus apa? Surplus produsen. Surplus produsen. Jadi ini harusnya ya, segitiga surplus produsen konsumennya tuh harusnya full. Tapi hilang gara-gara ada harga monopoli, jadinya bentuknya surplus produsen dan konsumennya berubah jadi segini doang. Kepotong kan? Ini untuk surplus konsumen, yang bawah, yang biru ini, surplus produsen. Jadi hilang. Yang merah itu, yang merah ini adalah surplus konsumen, yang bawah itu surplus produsennya. Ini surplus produsen. Jadi hilang, ada area yang hilang, nggak dinikmati oleh konsumen maupun produsen. Ini akibat adanya penentuan harga yang terlalu tinggi oleh si monopoli. Adanya tingkat kesejahteraan yang hilang. Tapi yang diuntungkan siapa? Tentunya produsen kan. Di sini surplus surplus yang lebih banyak hilangnya siapa? Produsen apa konsumen? Konsumen kan. Jadi kecil banget segini. Kalau produsen masih agak gedean, lebih besar dibandingkan si konsumen. Meskipun dia kehilangan beberapa space area di sini, tapi ada tambahan di atas ini. Area segi empat di atas ini loh. Nah, ini ada tambahan surplus di atasnya. Meskipun dia kehilangan sekian, tapi ada tambahan yang lebih besar di atas. Jadi di sini surplus produsen yang diakibatkan oleh monopoli itu lebih besar dibandingkan surplus yang diterima oleh konsumennya.
Nah, ini ya, kalau digambarin udah ada gambar ternyata. Ngapain aku gambarin lagi ya? Nggak apa-apa lah. Jadi, consumer surplusnya jadi yang pink, area pink ini doang. Jadi makin kecil. Sementara produsen surplusnya ada yang biru ini, lebih gede. Deadweight close yang kuning ini. Kayak gitu aja ya, mungkin ada yang ditanyakan?